nikmat yang ada di kita, kita terlalu sibuk ngurusin nikmat sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat hasud ini bahaya. Apa bahayanya sifat hasud? Yang pertama, sifat hasud berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita umatnya mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama dengan guru kita yaitu Ustadz Hafiz Akbar. Kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita perhatiin dakwahnya makin luas aja Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Bagi-bagi tips dong Ustadz. Alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah ya. Gimana caranya dalam berjuang itu harus ada niatan, apa yang kita sampaikan itu bagian daripada lahan dakwah kita. Maka gimana caranya Allah mau ngeluasin dakwah kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Yang penting kita berusaha jalanin apa yang udah kita dapat, ilmunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah kasih kita peluang bisa dakwah kemana aja, insyaallah. Alhamdulillah. Berhubungan dengan dakwah Ustaz, berhubungan dengan perihal agama tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih Ustaz dari teman-teman kita yang mengajukan pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Yang penting Anda bisa jawab ya. Selama Anda bisa jawab insyaallah ya. Yang pertama dari Galuh Andreansyah nih Ustaz. Ya. Mau nanya Ustadz, gimana cara menjaga iman di zaman yang penuh fitnah ini Ustaz? Ya. Baik. Yang pertama, iman ini memang satu hal yang sangat terpenting, bukan cuma penting tapi sangat penting. Dan itu modal utama kita. Dalam kata Habib Utsman, iman itu adalah cahaya yang tertaruh di hati mukmin yang bisa dengan iman tersebut orang itu bisa kenal sama Allah, bisa syukur, bisa ibadah dan lain sebagainya. Maka iman ini bukan cuma penting tapi sangat penting buat kita. Lantas bagaimana pola menjaga iman kita di zaman yang zamannya seperti kita ini, zaman yang penuh fitnah, banyak zaman yang maksiatnya luar biasa banyak. Yang pertama pastinya kita nggak ninggalin minta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan urusan apapun jangan tinggalin Allah. Karena nggak ada kekuatan yang mampu bisa ngejauhin semua kemunkaran kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya cara ngejaganya adalah dia itu harus banyak minta sama Allah. Ya Allah, jagainlah iman kami dari polemik yang modelnya seperti zaman sekarang ini. Jadi kita nggak ninggalin bagaimana dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam jaga diri kita. Yang kedua, terkait bagaimana cara ngejaganya. Yang pertama begini. Yang namanya iman itu bagian hal yang paling termahal di dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita. Dan itu lebih mahal dari harta. Hilangnya harta kita bisa masuk surga. Hilang semua dari diri kita, kita masih bisa selamat. Tapi hilangnya iman, tanda kalau kita nggak bakal selamat. Maka iman itu biar kagak hilang dari diri kita adalah memperkuat ibadah yang menjadi hisin. Karena ibadah ini ibaratnya jadi bentengan buat kita. Ya, supaya nih yang mahal ini kagak bisa lari dari kita. Maka kita utus semua apa aja kita kerahin yang ngejaga nih yang mahal ini. Yang pertama, iman jangan ditaruh di tempat sembarangan. Yang kedua, dijaga. Ya, kalau kata kita ini ke harta dijaga sama
ya kan, satpam lah, ya ada yang mau pakai hewan-hewan tertentu lah yang sampai ngejaga harta kita. Sama bagaimana iman itu kita kawal. Jadi kawal iman kita dengan ibadah. Karena ibadah ini bagian dari benteng keimanan kita. Jadi bagaimana caranya di zaman sekarang ini cari ibadah-ibadah yang banyak buat kita. Ibadah yang jadi bentengan, yang setan tuh nggak bisa ngerampas iman kita karena kita punya bentengan yang kuat. Terus yang kedua, Nabi udah katakan di zaman-zaman akhir zaman ini kualitas. Nabi udah katakan cara-cara di zaman sekarang ini kualitas ibadah seseorang itu yang jenisnya model kayak gimana kudu ditingkatin lagi. Tapi juga cari ibadah-ibadah yang sifatnya itu gampang tapi mampu. Setan itu nggak bakal bisa narik iman kita ke dalam diri kita. Jadi caranya ya dua tuh berarti. Satu, jangan tinggalin kekuatan dahsyat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana apa aja kalau Allah berkenan pasti jadi, kalau Allah nggak berkenan pasti gak jadi. Yang kedua, tingkatin ibadah kita sebagai bentengan. Apalagi di zaman sekarang, cari ibadah-ibadah yang kualitasnya luar biasa untuk senantiasa menjaga iman kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keimanan kita dengan kualitas ibadah kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Berarti kita kudu banyak-banyak berdoa Ustaz. Banyak doa. Bil khusus berdoa buat iman kita Ya. dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua nih Ustaz, pertanyaannya nih. Dari Widodo Nugraha. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, yang dimaksud dengan riba dan ria itu apa ya Ustaz? Jadi kalau yang namanya riba, sesuatu hal yang haram. Dalam ayat Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, riba dan jual beli adalah hal yang memang kelihatannya sama, cuman prakteknya beda. Yang satu prakteknya diridhoi Allah, yang satu prakteknya memang dimurkai sama Allah. Mana bagian daripada riba? Riba itu adalah satu hal, pekerjaan yang sifatnya itu meraup keuntungan lebih dari kapasitas yang dibolehkan oleh syariat kita. Itu namanya riba. Bagaimana yang terjadi kalau kita makan yang kayak begitu? Hukumnya haram. Kalau hukumnya haram, ya sama aja kita makan-makan hal-hal yang memang udah Allah haramin, yang udah Allah kagak bolehin. Itu yang namanya riba. Kalau yang namanya ria, ria itu adalah bagaimana hati kita berubah ibadahnya yang bukan madhab Allah lagi, tapi madhab yang lain. Jadi ria itu adalah ibadah yang bukan semata-mata karena Allah. Ya, masih kepengen dinilai walaupun kecil. Ya, walaupun tipis, walaupun kagak kelihatan. Sampai ria ini kadang-kadang melihat orang zaman sekarang nih, model ria ini seakan-akan dia itu bukan ria gitu. Saking tipis benangnya tuh. Saking nggak kelihatan kayak ria. Tapi selama apapun ibadahnya, kalau udah bukan urusannya sama Allah, sama makhluk gitu, itu udah pasti ria. Jadi riba itu terkait dengan urusan jual beli, Allah haramin. Ria pun juga salah satu hal yang terkait dengan urusan ibadah kita. Nah, riba dan ria ini kalau ada pada diri kita pasti bakal rugi. Karena kalau ria kagak ada nilai sama sekali ibadah kita. Kalau riba urusannya malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaannya. Mungkin tulisannya doang sama, depannya sama-sama ri, tapi artinya jauh. Ribanya apa, rianya juga apa, itu beda. Masya Allah. Yang ketiga nih Ustaz. Baik. Yang ketiga datang pertanyaan dari @kopet Rusun. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau nanya, bertato itu kan aliran air wudhu kagak masuk tuh. Lantas mereka yang bertato apa bisa jalanin ibadah sholat atau lain-lain ibadah nih gitu Ustaz? Baik. Terjadi satu hal yang memang sungguh ada kejadian-kejadian yang kita kerjain ternyata itu dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjadi hal seperti itu. Yang pertama mungkin karena ketidaktahuannya, dia nggak paham maka dia kerjain. Kedua, entah kondisinya memang lagi jahil, nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu kita tentang itu. Yang kedua, bisa terjadi khilafiyah, khilaf.
ya kan, lupa dan lain sebagainya. Karena yang namanya maksiat itu kesannya itu ada terjadi karena lupa atau nurutin ittiba'an lil hawa, ngikutin hawa nafsu. Nah, terkait dengan masalah hal kayak begini memang jelas dalam syariat kita. Apapun yang menegah air itu bisa nyampe kepada bagian-bagian yang diwajibkan wudu atau bagian-bagian yang diwajibkan mandi junub, maka kalau sampai ada yang menegah maka dinyatakan tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, andai kata kita paksa, gimana caranya nih orang harus ngilangin dengan cara yang menyakitkan, kecuali zaman sekarang. Zaman sekarang itu tato bisa hilang dengan cara yang mudah, mungkin nggak terlalu menyakitkan. Andai kata terjadi di sekujur tubuh dia ini, semua badannya dia sampai kayak begitu, nanti luka nih. Kalau dia mau hilangin, luka dan terjadi hal-hal yang luar biasa nyakitin. Ya, sedangkan nyakitin diri sendiri kan bagaimana? Allah juga menerima pintu tobat kita seluas-luasnya. Ketika orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterangkan jangan suka mempersulit, ya kan? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Jadinya orang yang tobat jadi segen nih, harusnya dihilangin semua tatonya. Waduh, segen deh jadinya, dia kagak jadi akhirnya tobatnya. Artinya Allah kasih kemudahan. Dilihat, memang ada dua jenis nih, ada tato yang ada di kulit, ada tato yang disimpan di daging nih. Kalau yang disimpan di daging, amannya karena dilalui oleh kulitnya nih. Tapi ada pihak ulama yang menyatakan apa aja kalau menegah nggak bisa. Mau lilin kayak, mau apa itu, tulang ikan kayak dan lain sebagainya, itu nggak bisa tuh. Itu hal yang terjadi kayak gitu. Nah, makanya ini kita sadarin. Yang pertama, memang secara syariat nggak sah. Tapi nanti dilihat kemungkinan dari para ulama kita, artinya ada banyak keringanan yang dikasih kepada orang-orang yang ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Demi kemudahan-kemudahan dia dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya memang kalau buat orang tobat saling support kita. Ya, orang-orang tobat itu kalau kebanyakan syarat dia bisa kabur nanti dari tobatnya. Ya, sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala buat para pendosa, segitu banyak ada orang yang dosanya banyak ya. Segitu bisa dihapusin dengan tobatnya. Apalagi yang dosanya bilangannya jumlahnya nggak terlalu banyak. Pokoknya kalau masih di muka bumi ini yang berlaku Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang udah dapat Rahman, ya ketika orang udah dapat Rahimnya Allah, ya insya Allah semuanya berjalan lancar. Yang penting sesuai dengan fatwa para ulama kita. Apakah boleh atau tidak? Mudah-mudahan kalau yang sampai nyakitin banget, ya mungkin nanti ada keringanan. Yang penting ibadah hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim. Begitu. Jadi kalau kita beratin tuh hasilnya bukan malah makin bagus gitu. Nggak usah dia deh, kita aja kadang-kadang yang udah Islam dari kecil ngelihat ibadah yang berat-berat aja males. Apalagi dia orang-orang yang baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jadinya. Ya. Jadi agama pun nggak memberatkan dalam hal ya, ini. Ya. Karena tingkat kesulitan kita macam-macam jenisnya. Ya, jangan sampai dia lari dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz Hafiz, ini masih banyak pertanyaan Ustadz. Masya Allah. Banyak banget pertanyaan Ustadz, Waduh. yang datang dari teman-teman, dari terutama di sini fans Ustadz. Larinya ke sini semua nih Ustadz. Alhamdulillah. Cuman kita mah cuma ngewakilin doang. Iya. Cuman kita pilih-pilih saat sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berbobot lah. Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, yang datangnya dari @amirfikih. Baik. Pertanyaannya, cara menjadi sosok pemimpin keluarga yang baik Ustadz, itu Baik. gimana caranya Ustadz? Ya. Yang namanya seseorang memang bakal menjadi pemimpin. Walaupun dia sendiri, dia mimpin dirinya sendiri. Ya, dan tiap-tiap pemimpin itu pasti bakal dimintain pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan tanggung jawab pasti ada perintah yang terkait dengan hal itu. Nah, sekarang begini yang paling gampang. Kita kan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah aja sama Allah. Ibadah terkait dengan syarat sah, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan kita suruh ngejauhin hal-hal yang membatalkan dalam ibadah itu. Nah, kira-kira itu kan kewajiban secara individual. Siapa aja kudu bisa.
Tapi istilah terkait dengan urusan pemimpin, terutama pemimpin keluarga, pasti dalam hal ilmu yang kayak gitu dia harus lebih dari segalanya. Ya, jadi bagaimana caranya terkait dengan urusan pemimpin? Yang pertama begini, pemimpin dalam rumah tangga itu harus lebih pintar dari yang lain-lainnya. Iya, terletak dari pengetahuannya. Ya, jangan kita jadi orang laki yang justru kita itu rendah dari kualitas apa terutama masalah agama. Kenapa? Karena kita jadi pemimpin. Ketika pemimpin dia nggak paham tentang ilmu agama, maka nanti bininya minterin dia, anaknya minterin dia. Yang terjadi begitu. Makanya kita harus serba bisa, harus serba paham, terutama terkait urusan agama. Dan urusan agama yang terkait dengan ibadah ini, selayaknya kita harus lebih baik daripada yang lain. Jadi gampang, kalau mau ngomong tentang ibadah, usahain kita dulu yang nyontohin, itu namanya pemimpin. Jadi ngomong-ngomong tentang sholat wajib di masjid, jangan nyuruh anak dan bini, tapi kita dulu contohin bagaimana kita bisa ibadah di masjid. Ibadah yang tepat waktu gimana Pak? Jangan kita ngomong-ngomong sama keluarga kita tentang ibadah yang tepat waktu, kalau kitanya juga belum bisa ibadah dengan tepat waktu. Jadi yang namanya pemimpin itu contoh. Bagaimana Rasul sebagai uswatun hasanah, dia bukan cuma pemimpin, tapi dia jadi contoh sedunia. Apalagi Nabi lebih berat, contoh sedunia. Kita cuma contoh keluarga kita, minimal kita lebih baik daripada keluarga yang lain. Artinya dalam segi ibadah kita perbaikin, semuanya diperbaiki. Nah, terus nanti bagaimana caranya? Berapa menit, Gal? 16. Terus bagaimana caranya? Dengan kita banyak pengetahuan tentang ilmu agama dan kita udah ngerjain, tuh nasihat kita kadang-kadang masuk. Ya, ulama kita sering gambarin kalau mau nasihatin orang dipakai, kita kudu pakai dulu. Ya, kalau kita pakai nasihat itu buat kita kagak ada beban. Nasihat yang kita sendiri udah ngerjain ke orang, ke istri kita, ke anak kita, dia ngerjainnya pun ringan, nggak ada beban sama sekali. Kenapa? Karena yang nyuruh udah ngerjain. Jadi minimal kalau jadi pemimpin keluarga, semua kita harus dikerjain dah. Sholat malamnya juga harus punya. Bahkan dikatakan kalau perempuan itu sholat wajib aja dia udah cukup. Wajib dan dia tunduk sama suaminya cukup. Nggak kudu sunnah. Tapi orang laki kudu punya. Kenapa? Karena orang laki dia bakal punya tanggung jawab yang banyak. Kali aja tuh sunnah bisa nalangin ibadah-ibadah kita yang lain. Jadi kalau buat orang laki sunnah harus. Kalau buat orang perempuan dia wajib aja nggak apa-apa, karena ibadah dia udah ketanggung sama lakinya. Tapi kalau perempuan dia punya ibadah sunnah lebih bagus, begitu ya kan? Jadi caranya adalah contohin dulu, kerjain dulu. Jadi ketika kita merintah, insya Allah kita nggak jadi beban buat kita. Dan terus bagaimana biar jadi pemimpin keluarga yang terbaik? Banyak belajar dong kita. Jangan sampai pengetahuan kita di bawah dari orang-orang yang ada di rumah kita. Begitu. Baik Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, dari F. Izal Zultan. Ya. Pertanyaannya, cara menghilangkan sifat hasad gimana Ustaz? Ya. Hasad itu kan artinya dengki, iri. Kenapa dikatakan iri? Biasanya kalau iri, kalau kita contohin sama keluarga kita atau anak kita beliin yang satu mainannya begini, yang satu kita nggak beliin, muncul iri. Tapi kalimat yang tadi saya sebut, irinya pantas. Kenapa saya katakan irinya pantas? Karena iri yang model tadi saya contohin itu, iri yang udah jelas kelihatan. Yang satu dikasih, yang satu kagak. Tapi ketika nikmat Allah, nggak bisa kita bandingin gitu. Kenapa? Karena semua makhluk dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang dapat nikmat. Tapi pertanyaannya beda, Ustaz, yang satu dengan yang lain. Kalau nikmat itu ditukar dengan satu orang dengan pindah ke orang yang lain, belum tentu sama posisinya. Orang dikasih harta syukur, kita mau kayak dia. Besok Allah kasih harta kita malah kagak syukur. Artinya yang model kayak gitu Allah dia lebih tahu tentang urusan kita yang seperti itu. Jadi timbul rasa hasud itu karena posisinya seakan-akan Allah nggak merhatiin kita. Tapi Allah lagi merhatiin yang lain. Yang lain udah dikasih banyak, kita kagak. Yang paling gampang bahasanya begini deh. Ini orang sering merhatiin Allah ngasih nikmat sama orang,
tapi dia nggak merhatiin Allah kasih nikmat sama dia. Jadi yang dia perhatiin orang, sanggup ngitungin nikmat Allah kasih sama orang, tapi kita nggak sanggup ngelihat nikmat yang Allah kasih sama kita. Maka sifat iri ini kenapa harus dijauhin kata Nabi? Karena ini bakal nutup pintu syukur kita. Ya nggak, pintu syukur nggak bakal bisa nongol nih kalau hasutnya ada. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, sifat hasut bisa hilang dengan mawaiz, dengan nasihat. Sebagaimana Malik bin Dinar mengatakan, tinggalin yang tiga, munculkan yang tiga. Ya, yang pertama, tinggalin takabur, munculin yang namanya tawadhu. Tinggalin yang namanya serakah, munculin yang namanya qanaah. Yang terakhir, tinggalin yang namanya hasud, munculin yang namanya nasihat. Bagaimana supaya kita kagak bisa hasud? Biar kagak hasud, sering-sering dengar nasihat. Nanti kita dapat kabar bahwa sesungguhnya Allah itu baik sama kita. Cuman kita nggak sempat ngitungin nikmat yang ada di kita. Kita terlalu sibuk ngurusin nikmat sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat hasud ini bahaya. Apa bahayanya sifat hasud? Yang pertama, sifat hasud berbahaya, bisa menimbulkan sifat-sifat yang lain. Contohnya, penyakit hasud ini kan penyakit hati. Tapi bisa menimbulkan penyakit zohir. Gara-gara hasud nih zohir muncul. Contoh, sifat hasud sama orang, sesak napas akhirnya. Ya gak, iri sama orang, dapat nikmat yang sesak napas dianya. Ya gak, kesel sama orang beli TV yang puyeng dia. Jadi sifat hasud memunculkan penyakit-penyakit zohir yang baru justru. Dengan penyakit yang ini malah bahaya kita akhirnya. Awalnya penyakit hati, ujungnya bisa penyakit zohir. Kalau penyakit zohir, dokter bingung ngelihatnya. Ini orang nggak punya penyakit apa-apa, tapi ponisnya berat penyakitnya. Karena sifat hasud itu bikin iri. Setan itu, iblis itu luar biasa ibadahnya. Tingkatan malaikat aja masyayikh dia. Gurunya para malaikat. Sampai jatuh di sehina-hinanya karena dia iri sama Nabi Adam. Dengan irinya sama Nabi Adam, makomnya langsung kalah tuh iblis dah. Padahal Nabi Adam orang baru waktu itu. Nah, karena kenapa? Karena posisi dia hasud sama Nabi. Dia nggak ngelihat apa yang udah Allah kasih sama tuh iblis, tapi dia ngelihat apa yang Allah kasih sama Nabi Adam. Padahal mulianya belum tentu. Nah ini yang perlu kita hindari. Makanya kudu dijauhin dah daripada sifat-sifat yang nanti bakal bermunculan yang aneh-aneh, lebih bahaya lagi. Alhamdulillah Ustaz, malam banyak ilmu yang kita dapat. Tapi belum selesai Ustaz. Pertanyaannya masih ada lagi nih. Sabar Ustaz ya. Ambil santai gitu. Oke. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir nih Ustadz. Ya. Merupakan pertanyaan yang paling spesial. Beliau ini katanya penggemar Ustadz nih. Alhamdulillah. Fans berat Ustadz. Alhamdulillah. Selalu ngikutin video-video Ustadz. Amin. Dan beliau juga subscriber Ustadz. Nice. Mau ngajuin pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya gini Ustadz. Apakah benar setiap manusia dilahirkan dengan korinnya? Yang dimaksud korin itu apa Ustadz? Dari Bang Ian Ustadz. Oh iya. Korin itu adalah jin yang diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang urusan syar gitu. Urusan yang terkait dengan keburukan, pengaruh kalau kata kita. Apakah manusia itu dilahirkan bareng dengan korinnya? Korin itu diciptain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang dari janin itu udah lama memang. Karena memang janin kita kagak terjaga bagaimana janinnya para aulia, para nabi, para rasul. Kalau kita memang orang yang nggak disebut sama nabi, yang nggak bakal digodain sama setan. Bukan cuman udah nampak, tapi dalam perut kita atau dengan cara bergaulnya orang tua kita, kadang-kadang itu yang menyebabkan semuanya jadi nemenin. Jin tuh demen tuh sama anak dari perut semua. Jadi dari mulai jasad terbentuk, dari mulai roh ditiupkan sama Allah sampai terlahir ke dunia ini, dia udah nemenin memang. Makanya nih korin saking apalnya bentuk tubuh kita, kadang-kadang ketika orang itu sudah meninggal dunia, kadang bisa muncul lagi. Kenapa? Saking apalnya sama fisik kita. Karena berpegangnya juga udah lama banget.
Nah itu bagaimana tentang si Qarin ini? Jadi Qarin ini tugasnya alamatus syarat. Ya tanda-tanda bagaimana ngedorong manusia ini lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak sampai di situ kalau antum bilang, oh berarti ini nggak adil dong. Ya kalau Allah utus jelas bagaimana anda kagak maksiat, utusannya yang model begini enggak. Nggak sampai di situ, Allah utus juga malaikat yang namanya hafazah, malaikat yang pelihara diri kita. Yang malaikat itu lompat dari diri kita, misah dari diri kita dalam kondisi tertentu. Kalau orang udah nggak pakaian apa-apa, artinya udah telanjang udah nggak pakai apa-apa, itu malaikat hafazah lompat. Yang kedua, kalau posisi orang itu punya janabah, punya junub, 2 kali nyopot tuh malaikat. Tapi kalau si jin yang tadi kagak, nempel aja terus. Ya, tapi kondisi dia punya bisikan khutuwatnya itu namanya, ya kan? Khutuwati syaiton itu khutuwat. Bisikannya itu lama-lama makin lemah kalau didasari dengan takwa sama Allah. Maka udah dikatakan sama Nabi pernah tanya sama iblis, artinya ente bisa godain semua orang apa enggak? Nabi Rasul saya nggak bisa, apalagi ente. Apalagi sahabat terdekat ente. Yang 4 itu nggak bisa anda jamin. Makin tinggi iman orang makin nggak bisa. Yang kedua, kata iblis, saya nggak bisa godain orang yang Allah sendiri nggak izinin saya buat ngegodain dia. Jadi kalau Allah kagak ngizinin buat ngegodain dia, aneh nggak berani. Nggak sanggup aneh bisa kayak gitu tuh. Artinya ini dahsyatnya nih. Luar biasa. Jadi Qarin ini pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Apa namanya, ngajakin ke arah buruk luar biasa. Karena memang dia timnya tuh. Ya, tuh khutuwat namanya. Maka ketika dia dilahirkan bareng, nempel sama kita, dia punya pengaruh besar dalam diri kita. Oh, ngajakin sono, ngajakin sini. Ya, kita berasa sendiri dah. Bagaimana ajakan setan buat ninggalin kita ibadah sama Allah, biar nggak bisa syukur, biar selalu sombong, biar jadi kita dengki. Itu segala macam hal gitu adalah dorongan-dorongan dari dia yang sebagaimana dorongan itu karena yang memperkuat diri kita sendiri. Siapa itu yang bikin memperkuat Qarin buat mempengaruhi kita buruk? Ya kita sendiri. Karena kita ngelemahin pengaruh Allah dalam diri kita, maka otomatis pengaruh dia makin lama, makin gede. Semakin gede, semakin kuat ngajakin keburukannya. Nah itu, jadi Qarin modelnya kayak begitu. Masya Allah Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Hari ini banyak ilmu yang kita dapat Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Sama-sama kita belajar insya Allah. Kita sapa pemirsa dulu Ustaz ya. Ya, baik. Demikianlah pemirsa Q&A kita pada kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi yang akan datang di season yang selanjutnya bersama guru kita Ustaz Hafiz Akbar. Dan bagi para pemirsa yang sekiranya ingin bertanya-tanya perihal ibadah ataupun perihal tentang agama Islam, silahkan untuk komen di kolom komentar video di bawah ini. Dan jangan lupa bagi para pemirsa yang belum subscribe channel ini, dipersilahkan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow daripada Instagram yang ada di bawah ini. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak